PDN direntas apa ada orang dalam? Pemuda pernah hack situs NASA sebutkan beberapa kejanggalan. Pusat Data Nasional PDN direntas sejak Kamis 20 Juni 2024 lalu. Serangan berbentuk ransomware ini menyebabkan sejumlah layanan masyarakat terganggu seperti keimigrasian. Mengetahui kejadian ini, web hacker Putra Aji Athari yang pernah berhasil merentas situs NASA pada usia 15 tahun pun dibuat bertanya-tanya. Tak hanya mempertanyakan kualitas keamanan cyber milik pemerintah, tapi juga kronologi kejadian kasus ini lantaran cukup janggal. Hal ini diungkapkan dalam video di kanal YouTube Daniel Mananta Network yang diunggah pada 30 Juni 2024 lalu. Putra Aji heran lantaran si hacker perentas PDN kenapa tidak langsung saja membocorkan data-data yang dia curi. Kenapa si hacker nggak bocorin datanya aja sekarang, atau mungkin bakal dibocorin pada term selanjutnya, ucap Putra Aji. Daniel Mananta pun bertanya, sekarang ini hackernya bilang ke pemerintah minta 8 juta US dollar atau 131 miliar rupiah. Kalau enggak, lo nggak bakal bisa masuk ke sistem lagi. Ada kemungkinan kalau enggak dibayar dia bakal buka itu semua. Putra pun menjelaskan jika pun pemerintah membayar tebusan yang diminta, itu tidak akan menjamin keamanan. Bisa saja hacker sudah menduplikasi data tersebut ataupun memberikan virus tambahan ketika mengembalikan data. Ini kan sebenarnya kayak maling online, minta tebusan 131 miliar. Kita coba mikir bodoh aja, ketika pemerintah bayar semuanya ini bisa terjamin nggak sih? Kata pria kelahiran Banten 1 Februari 2004 ini. Belum tentu ya kan? Kita udah ngasih duit 8 juta US dollar, namanya maling, emang dia bisa jujur sama kita? Kan nggak juga, imbuhnya. Pemuda yang juga pernah berhasil merentas situs KPU ini merasa heran lantaran data-data yang dicuri sebenarnya sudah bocor sebelumnya. Sehingga untuk apa sang hacker ini merentas hingga minta tebusan ke pemerintah? Kenapa nggak dibocorin aja dari sekarang? Mungkin dia udah melihat yang ada di Indonesia ini udah banyak bocornya. Ini kalau misalnya dia ngejualin data-data di sini juga kayaknya mungkin bisa laku, tapi ya buat apa? Kemarin udah ada yang bocor kok, dukcapil segala macem, kata Putra Aji. Ia melanjutkan, ini asumsi kasar saya aja. Ini pelajaran penting buat terutama pemerintah. Saya lihat kasus ini sedih juga. Founder dari CEO platform cyber security ini juga menjelaskan kepada Daniel bahwa untuk mengetahui data KTP orang Indonesia caranya sangat gampang sekali, bahkan tidak perlu install aplikasi khusus untuk mendapatkannya. Kita lihat security system di Indonesia. Kalau misalnya Mas mau nyari KTP di internet, itu segampang itu. Kalau misalnya Mas Daniel tahu keywordnya dan cara nggak perlu install ekstensi atau aplikasi, tinggal masukin di Google, internet, keluar foto KTP-nya, itu sangat memungkinkan untuk disalahgunakan, ungkap Putra. Daniel kemudian bertanya bagaimana cara Lockbit bisa masuk sistem dan merentas PDN. Menurut Putra Aji, sistem PDN sebenarnya cukup susah untuk direntas karena memiliki beberapa lapisan perlindungan. Kalau ditanya bagaimana dia bisa masuk, mungkin dia jago kali ya, karena PDN itu punya 3 layer. Sebelum kita akses PDN, kita harus ada VPN khusus supaya bisa masuk ke dashboard. Tutur Chief Technology Officer dari startup Gen. Kemudian setelah dapat VPN, kita nggak bisa langsung kontrol, harus ada SSO atau Authorization Username dan Password. Kalau sudah login, barulah kita masuk ke kontrol data, imbuhnya. Putra menjelaskan sebenarnya di PDN sudah punya sistem monitoring ancaman serangan cyber berupa SIEM. SIEM digunakan untuk mengawasi kemudian adanya anomali mencurigakan atau tidak biasa yang berusaha masuk ke sistem. SIEM akan memberikan peringatan jika muncul anomali tersebut. Jika ditemukan anomali itu, SIEM akan melakukan tindakan pencegahan dengan memblokir IP atau memberikan notifikasi kepada pegawai yang bertugas. Mendengar penjelasan Putra Aji, Daniel pun penasaran apakah ada kemungkinan perentas PDN mendapat bantuan dari orang dalam. Lo udah ngomong karena ada 3 layer. Pertama harus ada VPN khusus, kedua ada kredensial dan bisa nembus SIEM. Mungkin nggak sih itu orang dalam dari PDNS sendiri? Itu kan paling gampang yang orang dalam yang dibeli sama si Lockbit, tanya Daniel. Jawaban saya tunggu pemerintah aja, tapi kalau dari pertanyaan itu justru saya tanya juga, ucap Putra Aji dengan heran. Saya sebagai cyber security juga misal pengen hack sesuatu tapi nggak bisa diakses langsung mesti ada VPN. Pertanyaannya gimana dia dapat VPN itu? Makanya kita tunggu pemerintah aja lah, tambahnya. Hacker Brand Saver yang mengirimkan serangan ransomware ke server Pusat Data Nasional atau PDN meminta maaf. Dalam keterangan resminya, hacker ini mengaku kasihan dengan warga Indonesia usai aksi perentasan situs PDN yang dilakukan belum lama ini. Brand Saver meminta maaf atas aksi pengiriman ransomware live ke situs berisi data-data penting tersebut. Warga negara Indonesia, kami mohon maaf karena hal ini berdampak bagi semua orang, tulis keterangan resmi yang beredar.
Sebagai bentuk permohonan maaf, hacker server PDN ini memberikan kunci ekskripsi pada Rabu 3 Juli 2024. Kunci ekskripsi ini bisa digunakan untuk membuka akses PDN yang kena ancaman ransomware beberapa waktu lalu.